Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 23 Mei 2021, Hari Raya Pentakosta. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Penginjil Yohanes mencatat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil hanya 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah penghibur datang. Yesus mengatakan kepada para muridnya dalam Injil hari ini, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang." Sangat jelas, penghibur itu datang. Artinya penghibur itu tidak tinggal tetap di tempatnya, duduk manis di tempatnya, aman dan nyaman sendiri di ruangannya, melainkan penghibur itu turun, datang kepada manusia, datang kepada para pengikut Yesus. Tentu tujuan kedatangannya adalah untuk menghibur, untuk menguatkan, meneguhkan, membaharui, dan untuk menyempurnakan. Untuk melaksanakan tugas penghiburan, penguatan, peneguhan, pembaharuan maupun penyempurnaan itu, sang penghibur harus turun, harus datang berjumpa dengan para pengikut Yesus. Ada gerakan keluar dari zona aman sendiri untuk melaksanakan tugas dan melakonkan peran dan fungsi terkait posisi dan status. Maka secara sosial, inspirasinya kiranya jelas. Jika kita memiliki posisi dan status tertentu dengan fungsi dan peran yang melekat padanya, maka pentinglah untuk memainkan fungsi dan peran itu dengan turun lapangan, turun ke bawah, datang kepada mereka yang kepadanya peran dan fungsi itu diperuntukkan. Kalau kita hanya main aman, tinggal nyaman di zona aman kita, maka tidak akan ada penghiburan, penguatan, peneguhan, maupun pembaharuan yang kita berikan kepada sesama manusia yang lain. Artinya perlu datang berkunjung, turun lihat langsung, lalu memberikan bantuan untuk menghibur, meneguhkan, menguatkan, maupun untuk membaharui. Pesan inspiratif kedua adalah saksi kebenaran. Dalam Injil Tuhan Yesus mengatakan, "Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Tersirat di dalam sabda Yesus ini sebuah panggilan kepada kita para pengikutnya untuk tampil beraksi dan bersaksi sebagai saksi kebenaran. Tampil memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang adalah kebenaran. Namun tetap disadari bahwa untuk menjadi saksi kebenaran, kita sendiri harus perlu untuk selalu hidup dalam kebenaran dan menghidupi terus-menerus di dalam pikiran, kata, dan perbuatan kita kebenaran itu sendiri. Yesus mengingatkan kita untuk selalu bersama-sama dengan Dia, tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kita dipanggil dan diutus bukan untuk mewartakan diri kita, tetapi untuk mewartakan
menceritakan tentang Yesus, bukan untuk mencari dan memenuhi keinginan serta hasrat diri sendiri, tetapi untuk mencari dan menemukan serta melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan. Maka fokus hidup sebagai saksi kebenaran adalah Tuhan, Sang kebenaran itu sendiri. Kita menjadi saksinya, artinya kita menjadi saksi kebenaran. Maka implikasinya adalah berusahalah selalu untuk berpikiran benar, berkata benar, dan bertindak atau berbuat benar. Pesan inspiratif ketiga adalah semangat pembaharuan. Yesus juga di dalam Injilnya hari ini mengatakan bahwa Roh kebenaran yang akan datang itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya mau dikatakan bahwa akan terjadi sebuah pembaharuan hidup. Ada semangat pembaharuan yang luar biasa yang diberikan oleh Roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu menggerakkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku pembaharuan. Orang-orang yang terpanggil untuk selalu mengusahakan pembaharuan dan perbaikan dalam kehidupan bersama. Maka spirit pembaharuan ini hendaknya dibatinkan dan menjadi daya penggerak dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Ini artinya kita menolak kemapanan yang membelenggu hidup kita, sehingga kita tidak berubah, kita tidak berkembang, kita tidak berbuah. Karena itu, belajar untuk menjadi orang-orang yang suka berubah dan suka berkembang. Sederhananya, mulailah belajar untuk selalu membuat suatu evaluasi terhadap suatu kondisi dan temukan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, lalu mulailah perbaiki demi sebuah pembaharuan hidup yang lebih membahagiakan kehidupan bersama. Dan biarkanlah Roh kebenaran menggerakkanmu selalu untuk menjadi pelaku pembaharuan dalam kehidupan bersama. Jangan suka mapan, jangan suka cepat puas, dan juga jangan suka statis, tetapi belajar untuk selalu dinamis dan fleksibel. Tuhan memberkati.